Saya datang ke pemerintahan bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang main-main dengan uang rakyat. Pernah nggak sih kalian bayangkan, di balik meja-meja mewah gedung pemerintahan yang adem, ternyata ada oknum yang sibuk motong uang rakyat seolah itu kue ulang tahun. Boom. Kali ini tirai penutupnya ditarik paksa lewat operasi Senyap Purbaya. Sebuah dokumen rahasia, super sensitif bocor ke publik, dan bikin jaringan mafia anggaran mendadak keringat dingin gak bisa tidur nyenyak. Modus lama penggelembungkan dana proyek fasilitas umum hingga dana hibah fiktif dikupas tuntas di sini. Apakah tokoh bernama Purbaya ini benar-benar pahlawan? Atau ini cuma perang elit oligarki? Jangan cuman jadi penonton pasif saat uang pajak kita dirampok. Bagaimana menurut kalian? Tulis analisis pedas kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update skandal terbesar abad ini. Sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai dan semuanya sangat-sangat parah sekali. Dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan, dari dulu sampai sekarang, pajak, NBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan. Kamboja lebih miskin dari kita, lebih miskin dari Filipina. 10 tahun lalu, penerimaan negara, Kamboja itu 9%. Indonesia 12%. Sekarang, Kamboja 18%. Indonesia di mana? Tetap 12%. Berarti apa? Berarti nggak ada kenaikan. Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus, Indonesia superpower. Tinggal kita benahi aparat kita. Maka ada orang yang luar biasa bagus lah, namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. Pernah nggak sih kalian bayangkan, di balik meja-meja mewah gedung pemerintahan yang adem karena Aceh, ternyata ada sekelompok orang yang sibuk memotong dan membagikan uang rakyat seolah itu kue ulang tahun. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba tirai penutupnya ditarik paksa, dan semua borok itu mendadak kelihatan jelas di depan mata kita. Boom. Inilah yang terjadi ketika sebuah berkas rahasia yang super sensitif bocor ke publik, memicu apa yang sekarang dikenal luas sebagai operasi Senyap Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudhi Sadewa. Kabar ini langsung bikin gempar, membuat para oknum yang biasa bermain di balik layar mendadak keringat dingin dan tak bisa tidur nyenyak. Namun ternyata, ini bukan sekadar kebocoran data biasa yang sering kita lihat di berita peretasan. Ini adalah sebuah skenario matang yang membongkar lingkaran setan bernama mafia anggaran. Sebuah jaringan terstruktur yang selama bertahun-tahun diduga kuat telah memanipulasi angka-angka di dalam APBN demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Langkah-langkah tak terduga dari figur Purbaya ini ibarat melempar granat ke dalam akuarium yang tenang. Semuanya langsung hancur berantakan dan memaksa ikan-ikan predator di dalamnya keluar ke permukaan. Banyak yang mulanya mengira kalau ini cuma gertakan sambal atau sekadar pengalihan isu politik musiman. Tapi tunggu dulu, kalau kalian melihat dokumen yang tersebar, kalian pasti bakal langsung sadar kalau taruhannya kali ini benar-benar ada di level yang berbeda. Yang menarik adalah bagaimana pola permainan mafia anggaran ini tersusun dengan sangat rapi, nyaris tanpa celah, sampai akhirnya operasi Senyap Purbaya datang merusak seluruh rencana mereka. Selama ini, modus yang digunakan sangat klasik namun mematikan. Menggelembungkan dana proyek fasilitas umum, menciptakan program fiktif, hingga mengalirkan dana hibah ke yayasan-yayasan siluman yang setelah dicek alamatnya, ternyata cuma berupa ruko kosong atau tanah kosong penuh ilalang. Lucu banget kan? Uang miliaran rupiah mengalir ke tempat yang bahkan hantunya pun malas buat tinggal di sana. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa sistem pengawasan kita yang katanya berlapis-lapis itu bisa kebobolan dengan cara yang sangat amat amatir seperti ini? Nah, disinilah letak persoalannya. Pengawasan itu acap kali hanya tajam ke bawah tetapi mendadak tumpul dan buram ketika harus berhadapan dengan kekuatan uang dan pengaruh politik yang besar. Fakta ini jarang dibahas secara belak-belakan di media arus utama karena terlalu banyak kepentingan yang saling mengunci satu sama lain. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa nggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung tanya, maksud apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kalau kita perhatikan kronologinya, kebocoran data mafia anggaran ini
bermula dari sebuah investigasi internal yang dilakukan secara diam-diam selama berbulan-bulan. Dokumen yang bocor itu konon berisi daftar lengkap, mulai dari nama pejabat, pengusaha kontraktor, hingga kode-kode transaksi bank samaran yang digunakan untuk menyalurkan uang pelicin. Selama ini mereka merasa sangat aman karena mengira pergerakan mereka tidak akan pernah terendus oleh siapapun. Tapi mereka lupa, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Dan inilah yang membuat banyak orang terkejut karena nama-nama yang tercantum di dalam dokumen operasi Senyap Purbaya tersebut bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan figur-figur yang selama ini sering tampil di televisi dengan setelan jas rapi sambil berbicara manis soal kesejahteraan rakyat dan anti korupsi. Benar-benar sebuah ironi yang bikin dahi kita mengkerut, bukan? Apakah kalian siap melihat siapa saja sosok bertopeng malaikat yang sebenarnya bermental rampok ini? Skenarionya baru saja dimulai dan babak berikutnya dijamin akan membuat kalian jauh lebih tercengang lagi. Nah, tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Karena udah terjadi di mana-mana. Kalau korupsi misalnya banyak di eksekutif misalnya karena tidak punya kenegarawanan seperti tadi sampaikan Pak Ahok. Sebenarnya di legislatif juga luar biasa. Karena di legislatif itu anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini. Tapi tunggu dulu, jangan mengira para mafia anggaran ini bakal langsung menyerah begitu saja. Setelah data rahasia, mereka dibongkar oleh operasi Senyap Purbaya. Oh, tentu tidak semudah itu. Mereka ini sudah puluhan tahun berselancar di atas uang rakyat, jadi insting bertahan, hidupnya sudah selevel belut dicemplungin ke oli. Licin banget. Begitu dokumen sakti milik Purbaya itu bocor, esok harinya lini masa kita langsung diserbu oleh berbagai narasi pengalihan isu. Mulai dari demo mahasiswa yang tak terkontrol, sampai perdebatan politik rekayasa yang sengaja digoreng biar fokus masyarakat terpecah. Namun ternyata, trik jadul kayak begitu sudah nggak mempan lagi buat zaman sekarang. Publik sudah terlanjur penasaran dengan isi dari operasi Senyap Purbaya yang konon menyimpan skema persidangan gelap dalam penentuan angka-angka proyek pembangunan. Yang menarik adalah, di dalam dokumen yang diduga bocor itu, terdapat sebuah fakta baru yang bikin geleng-geleng kepala. Ada kode-kode khusus seperti uang jemputan, biar lancar, hingga dana koordinasi, yang nilainya mencapai 15-20% dari total nilai proyek. Bayangkan, kalau proyeknya bernilai 1 triliun rupiah, berarti ada sekitar 200 miliar yang menguap begitu saja, tanpa jejak sebelum semen pertama diaduk. Ngeri nggak tuh? Nah, disinilah letak persoalannya. Ketika aliran dana haram ini ditelusuri lebih dalam oleh tim Purbaya, mereka menemukan dinding pembatas yang sangat tebal bernama konflik kepentingan. Jaringan mafia anggaran ini ternyata nggak cuma berisi para oknum birokrat yang haus duit, tapi juga melibatkan korporasi raksasa yang bertindak sebagai penyandang dana kampanye saat pemilu. Jadi polanya kelihatan jelas, pengusaha modalin politisi buat duduk di kursi jabatan, lalu setelah menang, politisi ini bakal bayar utang budi pakai proyek-proyek APBN yang anggarannya sudah digelembungkan lewat persetujuan di bawah meja. Ini sih namanya bukan melayani rakyat, tapi melayani lingkaran setan. Fakta ini jarang dibahas secara mendalam, karena kalau dibongkar sampai ke akar-akarnya, pondasi koalisi politik bisa langsung runtuh seketika. Pertanyaannya sekarang, berani nggak sistem hukum kita menyeret para cukong besar yang selama ini menjadi otak di balik perampokan uang negara ini? Ataukah langkah berani dari figur Purbaya ini nantinya justru bakal dijegal di tengah jalan oleh kekuatan oligarki yang merasa posisinya terancam? Kalau kita perhatikan dampak dari kerakusan para mafia anggaran ini, korbannya ya siapa lagi kalau bukan kita-kita ini? Rakyat jelata yang bayar pajak tiap bulan, tapi cuma kebagian ampasnya. Gara-gara anggaran proyek disunat sampai 20% lewat permainan bawah meja yang dibongkar dalam operasi Senyap Purbaya, kualitas infrastruktur kita jadi taruhannya. Duitnya habis dikorupsi buat beli mobil mewah para pejabat, sementara anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa demi bisa belajar. Fakta ini jarang dibahas, bahwa setiap rupiah yang masuk ke kantong mafia anggaran adalah hak layanan kesehatan gratis yang hilang, beasiswa pendidikan anak miskin yang dicoret, dan subsidi pupuk petani yang dipangkas habis. Langkah berani dari figur Purbaya ini sebenarnya membuka mata kita semua bahwa kemiskinan struktural di negara kita ini bukan karena rakyatnya malas bekerja,
melainkan karena ada sistem yang sengaja dirancang agar uang negara tidak pernah benar-benar sampai ke tangan masyarakat bawah. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah skenario ke depan dari konflik panas ini. Sekarang posisinya adalah para mafia anggaran sudah mulai terpojok karena operasi Senyap Purbaya berhasil mengamankan bukti-bukti digital yang tidak bisa dimanipulasi. Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Skenario pertama, bakal ada pengorbanan pion. Artinya, para elit politik dan cukong besar akan menumbalkan pejabat-pejabat klasteri atau sekadar pegawai administrasi untuk dijadikan kambing hitam demi menyelamatkan kepala mereka sendiri. Mereka bakal berakting di depan kamera televisi seolah-olah ikut mengutuk tindakan korupsi tersebut, padahal malam harinya mereka tetap makan malam mewah bersama di restoran privat. Khas banget kan kelakuan para politisi kita kalau lagi panik? Nah, disinilah letak persoalannya, dan inilah yang membuat banyak orang terkejut, karena ketika kita sampai pada babak akhir dari Perang Bintang ini, kita dipaksa melihat kenyataan yang jauh lebih pahit. Kita seringkali berharap ada pahlawan kesiangan yang datang membawa pedang keadilan, lalu semua masalah selesai dalam semalam. Tapi tunggu dulu, di dalam realitas politik yang penuh intrik ini, tidak ada yang benar-benar bersih dan tidak ada yang benar-benar tulus. Yang under invoicing sebagai orang terima uang, terus yang import ilegal sebagai orang saya terima juga. Oh, termasuk itu yang kemarin ya? Yang kemarin itu ya. Dan sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru, nggak boleh ngomong kali ya. Tapi ada yang monitor itu bahwa itu masih melakukan hal yang ini, kita monitor terus. Udah kita berak-abrik pun masih seperti itu, yang jelas nggak lama lagi kita tangkap gitu aja. Kenapa nggak langsung eksekusi aja sih, Pak? Kan dicari jalurnya kemana aja, minyaknya kemana aja, biar dapat semua. Kadang-kadang kebentur ya jalurnya ya? Nggak, kalau saya nggak peduli. Mereka aja bilang ada orang kuat di belakang, gini. Cuman nggak pernah lapor sama saya duga mereka pakai aja gitu, atau mereka undang orang kuatnya supaya sama-sama dapat bagi-bagi rezeki gitu. Sekarang sih nggak ada urusan, begitu ketahuan kita sikat. Langkah berani yang diambil dalam operasi Senyap Purbaya ini, suka atau tidak, menempatkan figur Purbaya di posisi yang sangat krusial sekaligus rawan. Apakah pengungkapan data rahasia mafia anggaran ini murni demi menyelamatkan uang rakyat? Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari alat tawar-menawar politik tingkat tinggi menjelang pergantian kekuasaan? Yang menarik adalah bagaimana reaksi publik yang terbelah melihat manuver Purbaya ini. Sebagian masyarakat menganggap tindakan membongkar dokumen rahasia ini sebagai angin segar bagi penegakan hukum yang selama ini mati suri, sementara sebagian lainnya menatap skeptis dan menganggap ini cuma perang antar faksi elit yang sedang berebut jatah kue kekuasaan. Saling sandera dokumen rahasia, saling ancam bongkar borok masa lalu, akhirnya menjadi tontonan sehari-hari yang disajikan kepada kita. Tapi, kalau kita perhatikan lebih jeli, terlepas dari apapun motif di balik layar, terbongkarnya data mafia anggaran ini adalah sebuah kemenangan kecil bagi transparansi. Setidaknya, publik jadi tahu rupa asli dari sistem penganggaran kita yang selama ini ditutupi oleh jargon-jargon birokrasi yang rumit dan membosankan. Nah, disinilah letak persoalannya. Konklusi akhir dari seluruh kegaduhan ini bukan lagi berada di tangan Purbaya, melainkan ada di tangan lembaga penegak hukum resmi yang memiliki kewenangan mutlak untuk bertindak. Berkas sudah digelar, nama-nama sudah terpampang nyata, dan alur-aliran dana haram sudah terpetakan dengan sangat gamblang. Pertanyaannya sekarang, berani nggak para jaksa dan hakim kita bertindak lurus tanpa goyah sedikit pun oleh bisikan-bisikan dari istana atau ancaman dari para cukong besar? Jika hukum kembali impoten dan hanya berujung pada kompromi politik di bawah meja, maka operasi Senyap Purbaya ini hanya akan dicatat dalam sejarah sebagai drama musiman yang menghibur, namun tidak mengubah nasib bangsa ini sedikit pun. Namun ternyata, sejarah juga mengajarkan bahwa kekuatan opini publik yang terus mengawal sebuah kasus bisa menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi para penguasa korup. Para mafia anggaran boleh saja memiliki uang tak terbatas untuk membeli hukum, tapi mereka tidak akan pernah bisa membeli kesadaran kolektif dari jutaan rakyat yang sudah lelah dibohongi. Fakta ini jarang dibahas oleh para pengamat politik, bahwa senjata paling mematikan dari sebuah pembongkaran skandal bukan terletak pada kekuatan dokumennya, melainkan pada keberanian masyarakat untuk terus bersuara dan menolak lupa. Jadi, mari kita sama-sama pasang mata dan telinga, karena bola panas ini sekarang sedang menggelinding, dan siapapun yang mencoba menghentikannya dengan cara curang pasti akan ikut terbakar. Sekarang, keputusan ada di tangan kalian yang menonton video ini. Apakah kalian percaya operasi Senyap Purbaya yang digawangi oleh Purbaya ini bakal benar-benar mampu menyikat habis para mafia anggaran sampai ke akar-akarnya? Ataukah semua ini hanya akan berakhir menjadi anti klimaks berupa kesepakatan damai di balik pintu tertutup? Tuliskan opini dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah, ya.
Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan update paling panas dari kelanjutan skandal terbesar abad ini. Sampai jumpa di video seru berikutnya.